Renungan Hari Rabu 13 September 2023, Pekan Biasa ke-23 tahun A. Peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Sabda bahagia dan peringatan Yesus harus ditaati. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1-11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Saudara-saudariku terkasih, seseorang yang telah mendapat tugas perutusan tertentu, ia wajib dan taat mengikuti aturan yang berlaku. Tujuan dari semua aturan itu adalah demi terwujudnya dan berhasilnya pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Setelah Yesus memilih ke-12 muridnya, ia berbicara secara khusus dengan mereka tentang arah dasar dan visi misi menjadi pengikut Kristus dan tujuan perutusannya. Yesus memberikan sabda bahagia dan peringatan kepada para muridnya sejak awal. Tujuannya adalah agar para murid sungguh berkomitmen pada misi pelayanannya, bukan misi pelayanan mereka. Apa yang dicita-citakan oleh Yesus, bukan apa yang dicita-citakan oleh mereka. Maka ia tegas mengatakan kepada mereka, "Berbahagialah orang yang hidupnya miskin di hadapan Allah." Para murid dituntut untuk memiliki sikap kerendahan hati, melepaskan segala-galanya demi kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Korbankan segala sesuatu demi mewujudkan kebenaran dan keadilan. Berbahagialah orang yang menangis dalam memperjuangkan hidup dan imannya. Orang harus sungguh-sungguh mengorbankan tenaga pikirannya, keringatnya, demi mewujudkan iman yang baik, hidup yang benar. Berbahagialah orang yang dibenci, dikucilkan, dicela karena nama Yesus. Militansi, cinta, pengorbanan akan Yesus harus dinomor satukan. Yesus harus menjadi andalan hidupnya. Sabda bahagia Yesus ini menjadi tuntutan yang wajib dilaksanakan, dipraktekkan dalam karya pelayanan mereka. Selanjutnya, Yesus memberikan peringatan juga kepada murid-muridnya. Celakalah orang yang hidupnya kaya harta tetapi miskin kasih. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa atas penderitaan orang lain. Celakalah kamu yang mau mencari pujian. Sabda peringatan ini bertujuan agar para murid tidak memegahkan diri, mencari keuntungan, mencari hormat, tetapi dengan rendah hati mengutamakan pelayanan, bukan dilayani. Sabda peringatan ini adalah para murid diajak untuk menjauhkan diri dari keterikatan mereka dengan kekayaan, hidup sederhana, hidup solider dengan orang yang lapar dan rendah hati dalam melayani. Saudara-saudariku terkasih, dari semua kenyataan ini, sabda bahagia dan peringatan Yesus ini juga sangat bermanfaat bagi kita yang hidup di zaman ini. Yesus menuntut kita untuk miskin, lapar, haus, dan memperjuangkan, menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita miskin, lapar, dan haus akan kebenaran, haus akan sabda, haus akan kehadiran Yesus dalam sakramennya. Kita juga dituntut bukan untuk
hidup bahagia di atas penderitaan orang lain, tetapi sungguh-sungguh memiliki sikap solidaritas, kerendahan hati, kesabaran, dan mau merasakan suasana duka cita sesama kita. Hanya orang yang miskin yang bukan kaya, hanya orang yang lapar yang bukan kenyang, hanya orang yang menangis yang bukan tertawa, hanya orang yang menderita yang bukan senang, yang membutuhkan Tuhan dan sesama dalam hidupnya. Semoga Santo Yohanes Chrysostomus mendorong kita untuk senantiasa menjadi orang yang takwa, taat, dan setia dalam mewujudkan misi perutusan kita di dunia ini.